Assalamualaikum Pak Ilman. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Gimana keadaan hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, pada kesempatan ini hari Senin ya, Senin. 20 Februari 2023 kita akan berbincang Ya. terkait dengan pembelajaran Pak Imam. Terus untuk diketahui hari ini ada 3 kegiatan. Ya. Pertama observasi nanti. Paspor. Untuk perannya, saya ingin melihat kesiapan Pak Imam sesuai dengan RPP dulu. Oh ya. Tapi apa nggak ada RPP nih, nggak ada apa ya. Ya. Tapi nanti kayak nanti titiknya ini akan di dalam kelas. Ya. Mau dikembangkan semua di kegiatan inti mau dulu atau pelayan, tapi dia aja ingin kemana yang supaya fokus aja dulu. Fokus penampilannya yaitu titik mana Pak Imam ingin lebih diperhatikan. Ya. Apakah di budaya positifnya, apakah di pembelajaran diferensiasinya, apakah di penilaian, apakah di proses pembelajarannya KST, terserah. Oke ya, kita mulai dari tujuan pembelajaran. Pak Imam sebagai guru yang baik, tentu kita harus punya tujuan. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini. Ya, kalau tujuan pembelajaran hari ini kan disesuaikan dengan sampai di tujuan pada kelas kita nanti itu adalah peserta didik mampu mengembangkan atau mendesain pembelajaran ini tentang how to make something. Karena saya belajar bahasa Inggris itu teks, prosedur teks di sana. Baik itu teks yang berupa lisan maupun tulisan. Itu kalau tujuan pembelajaran itu kan bisa dikembangkan di kedua. Terkait tujuan pembelajaran nanti Pak Imam mohon siswa itu ditahu dulu tujuannya. Ya. Ya seperti kita mau ke Dompu aja lah, dia harus tahu apakah pakai bis, motor, apakah bareng-bareng ke semua. Ya. Mohon Pak Imam nanti lebih mengedepankan bahwa siswa nanti tahu tujuan belajarnya. Untuk area pengembangannya, kayak gini, Ya. apakah titik yang ingin Pak Imam saya perhatikan nanti pada titik-titik apa aja? Apakah boleh positif, penilaian, definisi, KST, atau proses diskusi umpan balik? Ya, kalau fokus saya sebenarnya saya ingin mengembangkan semuanya ya, baik itu dari teknik stop dan lain sebagainya, berdiferensiasi, nilai-nilai KST yang dikembangkan, bagaimana anak itu sosial, manajemen dan lain sebagainya. Samping itu juga baik itu diferensiasi proses, konten, hasil dan lain sebagainya. Termasuk juga asesmennya, berdiferensiasi. Misalnya kadang ini tentang prosedur teks, how to make something. Mereka bisa dalam bentuk project, misalnya membuat sesuatu, bisa karangan, menulis, atau bisa membuat video langsung, misalnya boga, how to make something. Mereka membuat makanan, minuman, menu sesuai dengan kompetensi keahliannya. Jadi pula di perhotelan, mereka bisa jasa layanan servis hotel. Jadi itu yang penting disesuaikan dengan karyanya, prosedur, urutan, itu step-step. Oke. Berarti nanti hampir semua Pak Imam Ya. KSE, diferensiasi, proses, terus sama penilaiannya. Ya. Penilaian tadi terkait dengan melakukan proyek. Ya, disiplin positif juga tadi ya, tambahan misalnya bagaimana komitmen kelas, keyakinan kelas dan lain sebagainya. Oke. Saya tanya ke budaya positif. Ya. Apakah ada budaya sekolah nanti yang akan diingatkan atau dilakukan di dalam sekolah, di dalam kelas, hanya dulu bos. Kan ada di budaya positif di sekolah ini. Ya. Pak Imam sebagai batas kurikulum Siswa. Ya. Apa di situ budaya positif sekolah di sini yang sudah menjadi budaya? Ya, kalau salah satu di sini itu adalah ketika masuk pintu gerbang itu satu siswa itu harus mengut satu sampah atau di siswa. Jadi budaya sudah ada di sekolah kita. Jadi one student one rubbish, jadi satu siswa satu sampah. Itu yang berkaitan dengan budaya bersih. Yang kedua budaya sopan santun. Banyak sini senyum sapa salam dan lain sebagainya sudah kita lakukan semua. Terkait budaya positif itu di sekolah lewat kelas
kelas Pak Imam, Ya. bagaimana Pak Imam bisa mengingatkan atau mensosialisasikan atau mengaplikasikan budaya posisi sekolah di kelas Ya. supaya anak lebih paham, dia jadi motivasi intrinsik. Oke. Kalau di kelas yang saya ajarkan itu, jadi kan selain ada budaya positif, kita punya peraturan sekolah kan. Di sana kita turunkan menjadi komitmen kelas. Setelah itu baru kita jadikan sebuah keyakinan kelas bersama untuk bersama anak-anak di sana. Jadi hal itu akan membuat anak-anak tumbuh dari dirinya sendiri untuk mengikuti rule aturan main yang ada di sekolah. Bagaimana strategi supaya budaya positif bisa dilaksanakan di sekolah melalui kelas? Ya, bisa. Terus KSE bisa. KSE bisa. Apa strategi? Kalau saya mengawalinya itu dari di lokalnya KHD itu ing ngarso sang soloto ing madya mangun karso muri handayani. Kita mulai dari sini dulu. Jadi di depan kita sebagai orang yang menjadi teladan bagi anak, kita dulu sebagai guru. Jangan sampai kita suruh siswa pungut sampah, kita lihat sampah, kita diam saja. Yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah kita sebagai memberi semangat kepada anak-anak. Jadi mungkin kita bersama-sama hal-hal budaya positif. Dan yang terakhir di belakang, ikut muri handayani, kita sebagai pendorong. Jadi langkah strateginya nggak jauh dari ini sebenarnya. Pembelajaran diferensiasi juga ini tadi kan? Ya. Nah, kalau pembelajaran diferensiasi kan anak-anak ini kan datang dari karakter yang berbeda. Ya, siapan belajarnya, Sudah dilakukan asesmen awal. asesmen diagnostik saya lakukan di awal, itu sudah di awal semester. Nah, petakan mana yang intake siswanya, kan karena saya ngajar kelas 3. Ada yang siswa mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya di kelas 2 mungkin karena remedial berturut-turut. Ya, ada yang mungkin dipaksakan nilainya bahasa Inggrisnya, yang penting naik dulu dan lain sebagainya. Ya, kita petakan ada yang sudah level advance, ada yang sudah levelnya masih intermediate, sedang-sedang, atau masih basic beginner. Terkait asesmen awal sudah dan dipetakan kan? Ya. Apakah dalam nanti ada juga melihat pemetaan di Tentunya. bagaimana strategi? Nah, jadi anak-anak yang level intermediate, jadi pembelajaran nanti kan tetap dia prosedur teks, tapi kompleksitasnya yang berbeda. Jadi tingkat sederhanaannya, jadi KD-nya tetap, tujuan pembelajaran sama, cuman kompleksitasnya yang berbeda. Kompleksitas materinya ya. Bisa materinya, bisa asesmennya juga, bisa prosesnya juga. Karena misalnya sebagai contoh di Boga, ada siswa yang kompleksitasnya tinggi, dia bisa how to make chocolate banana, ya, membuat makanan burger. Dia lebih kompleks dibandingkan how to make a cup of coffee, misalnya membuat fried noodle. Jadi tingkat kesukarannya yang berbeda. Tetap dia materi esensinya untuk prosedur teks. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Kita laksanakan di kelasnya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mulai Ulang dari aja, Pak. jangan. Videonya jauh lebih ini, substansinya lengkap. Turun lagi 3 misalnya sampai turun ke level 1 gitu. Jadi deskripsi yang saya pakai di sana. Oke, tentu kita pahami itu. Ya. Kalau nilai 0, 1, 2, 4. Nah, kalau bagaimana kalau anak-anak itu kan pada satu saat mereka mendapatkan buku laporan pendidikannya. Ya. Dan tentu terkait dengan tujuan pembelajaran tadi. Tujuan pembelajaran tadi, anak-anak bisa mengembangkan diri untuk melakukan prosedur teks. Ya. Sementara yang mereka lakukan diferensiatif juga. Ya. Ada yang rumit, Betul. ada yang biasa aja, Ya. ada yang hanya sampai sekemampuan mereka. Ya, betul. Nah, bagaimana cara menumerikan? Oke, menumerikan ke dalam angka ya. Iya, betul. Nah, artinya setelah kita mendeskripsikan tadi, misalnya 4 itu kan kita numerikan. Betul. Saya dari 4 itu levelnya 90 sampai 100 misalnya. Terus level 3 itu 75 sampai 85 atau sampai 90. 2, begitu pula level paling rendah. Yang penting level paling rendah ini dia minimal dia sudah mampu tentang prosedur teks, itu step-stepnya apa aja itu aja. Jadi social function kalau di bahasa Inggris itu lexicographical. Jadi tingkat kompleksitas berbeda itu menentukan juga terhadap nilainya. Dan Pak Iwan udah lakukan itu ya? Sudah. Oke. Apakah bagaimana? Tentu anak itu kan bertanya-tanya. Ya. Saya ini kan misalnya sudah sangat bagus Ya. tentang bahasa Inggris saya juara. Kalau di kopi saya pengen lihat sih ya. TOEIC. TOEIC. Dia sudah melakukan mengikuti TOEIC. Ya.
dia lakukan prosedur teksnya Pak Imam Ya, juga betul. dengan yang high level. Advance. Terus bagaimana dengan yang intermediate atau terakhir tadi? Kok saya begini Pak? Atau yang advance tadi, kok cuma saya begini? Apakah saya tidak dapat pembeda dengan mereka melalui naratif atau laporan-laporan dalam bentuk hal lain? Misalnya portofolio. Ya. Apakah Pak Imam tidak pernah mendekati dengan data-data itu? Kalau portofolio tetap saya lakukan. Jadi basis data portofolio itulah sehingga keluar angka numerik tadi begitu. Jadi seperti tadi misalnya contoh video itu bagian dari portofolio mereka, baik itu berupa digital, tidak digital, semua yang mereka kerjakan tuh saya jadikan portofolio. Jadi kan saya nggak adakan sumatif di sekolahnya, jadi Tidak ada alternatif. kita adakan sumatif untuk kelas 3 ini. Jadi kita hanya berbasis formatif, proyek per kali terus. Oke, asesmen portofolio ya. Karena diberikan kebebasan oleh Wakasih Kurikulum di sini. Silahkan sebebas-bebasnya karena kita menganut kurikulum merdeka, kita diberikan kebebasan melakukan asesmen. Oke. Teman-teman. Oke. Terima kasih Pak Imam. Sama-sama. Oke, kita lakukan pasca observasi. Semoga Pak Imam dengan feedback ini mampu menggerakkan teman-teman lain melakukan penilaian yang berdiferensiasi juga ya. Tentunya selain proses tapi juga penilaian. Terima kasih Pak Imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.